Mbak Mama Raka, Mbak Somih ya. Ustazah, syarat sholat tahajud, syaratnya nggak ada teman-teman. Lakukan di malam hari ya. Usahakan sepertiga malam terakhir ya teman-teman ya. Siap Mbak Eki? Oke, sepertiga malam terakhir. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh ya teman-teman ya. Siap Mbak Virgo? Iya siap ya teman-teman ya. Ustazah, kajian tadi sore sudah ada di YT karena tidak sampai selesai Zah dengarnya. Semoga udah ada ya, karena yang upload adalah timnya aku sih. Semoga ada ya. Mbak, kalau Mbak di sini coba, ini kayaknya permintaan teman-teman nih nguploadnya on stage ya. Ceramah sore diupload maghrib kayaknya gitu ya. Ceramah pagi diupload siang. Kayaknya gitu lebih oke ya daripada teman-teman ketungguan ya. Cuman kadang-kadang kebanyakan ceramahnya jadi numpuk videonya. Kadang-kadang diantriin jadi besok gitu ya. Itu sering jadi pembahasan kita. Dia diantriin jadi besok atau semuanya langsung hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya yang mana kita belum putuskan sih teman-teman ya. Kayaknya di hari itu walaupun numpuk kali ya di YouTube-nya ya. Oke, ya udah Mbak, kayaknya hari itu juga walaupun numpuk. Oke ya, nanti semoga Mbaknya ini ya, karena kalau dia lagi kebanyakan numpuk teman-teman ya kan. Oh numpuk nih saja antriin besok. Kalau besok kelamaan ya, itu kelemahannya ya. Yang penting teman-teman mampir dulu, nanti kita coba pertimbangkan ya. Oke, siap ya Mbak Aida. Ustazah, kalau nggak hafal doa kunut nggak ada masalah ya. Doa kunut itu hanya sunnah oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi ya. Kayaknya lebih nggak apa-apa numpuk nih Mbak, kata netizen, kata teman-teman kita nih nggak apa-apa YouTube-nya numpuk. Oke, siap ya. Karena kebanyakan ceramah nih kayaknya ya. Ustazah, iya, kalau kita ikhlaskan hutang kita, apa yang terjadi dengan yang berhutang? Aman. Dia menjadi aman, teman-teman ya. Dia menjadi tidak berdosa kalau kita mengikhlaskan. Sampai ketemu saja. Oh ya, besok ketemu di Batam ya. Jadi besok pagi itu kita live tanya jawabnya jadi siang jam 1 ya, teman-teman ya. Karena besok pagi aku mau keluar kota sebentar saja. Siap Mbak Ella? Oke, siap Mbak Indra. Ustazah, sholat sunat awabin rakaat kedua, samakah bacaannya dengan rakaat pertama? Sama. Sampai rakaat ke-6 sama ya. Kalau mau 6 rakaat ya, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya, teman-teman ya. Siap Mbak Mawar? Ya, semoga bisa ya Mbak Azka ya. Oke. Ustazah, gimana kalau seandainya sedekah subuh itu dipakai dulu, nggak ada masalah. Cuman kita cuma dapat 1 pahala. Karena kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan dapat 1 pahala. Dan sementara keburukan yang tidak jadi kita kerjakan maka kita tidak berdosa ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, gimana kalau udah ya sedekah subuh dipakai dulu udah. Ustazah, oke, salam kenal untuk teman semua yang ada di sini. Siap. Ustazah, kalau orang punya hutang ke kita, tapi kita udah ikhlas, tapi dia tetap maksa membayar. Nah, buat akad baru sama dia. Kamu maksa bayar, aku udah ikhlaskan ya, maka kamu tak berhutang lagi. Tapi kalau kamu maksa bayar, aku terima, karena itu rezeki. Tapi insya Allah ini sedekah kamu ya, gitu aja. Ya, sedekah subuh diberikan ke ibu boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kapan waktunya niat sholat dalam hati? Apa sebelum takbir atau harus saat takbir? Sebelum takbir. Coba tengok rukun sholat yang terakhir adalah tertib kan? Maka takbir dulu, niat dulu baru takbir ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Apakah ngelek guys? Nggak ngelek kan teman-teman? Ustazah, apa yang kalau apa doa apa kalau jadi imam Yasin biar nggak gemeteran? Oh, jadi pemimpin Yasin gemeteran. Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lunakkan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Itu doanya. Kalau teman-teman grogi jadi MC, grogi jadi host, grogi jadi apa namanya? Jadi penceramah, ya grogi jadi pemimpin Yasin, ketua kelas, ketua arisan. Nah, wajah ini. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu ya. Siapa Ahmad Gaib ya? Kalau saya panas dingin Zah, padahal dah baca doa. Learning by doing aja sih. Itu karena belum terbiasa. Aku juga dulu gitu waktu aku kecil. Hari Kamis aku ceramah, hari Senin aku udah grogi. Sama aja teman-teman ya. Oke, Ustazah sholat hajat minta doa supaya lunas hutang. Bolehlah, mintakan sama Allah apapun boleh. Doakan setiap habis sholat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman bacalah doa pelunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, cukupkan bagiku yang halal ya, dan kemudian kayakan aku dengan fadilahmu ya. Semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya. Itu dibaca aja, dihafal doanya ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tali mukena lepas kita betulin, nggak usah diulang ya sholatnya, betulin aja. Sama seperti rambut keluar sedikit ya, nggak usah diulang, dibetuli aja ya. Doa lunas hutang tuh udah aku sematkan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya, gitu ya. Ustazah, sholat awabin bacanya surat apa aja? Ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ustazah, berwudu terus pakai make up boleh tidak? Boleh, asal make upnya jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti masalahnya adalah pada tabarrujnya ya, berlebih-lebihannya ya. Siap Mbak Dr. Anda Raihani ya. Oke, Ustazah, cara mandi junub hadas besar gimana? Cebok dulu ya, cebok, lalu kemudian teman-teman pasang niat. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah baru mandi kayak biasa. Terus ya udah pakai baju, pakai baju baru, baju baru. Ustazah, nggak bisa ya, pergi ke salon tapi terapisnya non muslim nggak bisa. Aurat kita dengan non muslim seluruh tubuh ya, kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Yang perempuan juga kayak gitu ya. Siap Mbak Titi, Mbak Komariah. Oke, pakai baju baru. Setiap wudhu habis pakai baju baru, taklah mungkin. Oke, amalan apa yang dilakukan ketika haid? Teman-teman bisa sholawat, bisa zikir, bisa ingat kekurangan diri, ya, ngulang-ngulang hafalan, ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apabila ada teman yang menaruh Al-Quran yang ada di arti, Ustazah, apakah ketika ada teman yang menaruh Al-Quran di jok motor nggak boleh ya? Nah, karena itu akan kita duduk ya, adab, kurang ihtiram, kurang hormat kepada Al-Quran, nggak boleh. Taruh di tas aja ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, batas sholat maghrib jam berapa? Batas sholat maghrib sebelum adzan isya ya. Sedekah subuh boleh nggak ngasihnya dalam bentuk beras? Boleh, nggak ada masalah. Kalau kerja massage gimana? Nggak apa-apa kan, perempuan massage perempuan kan. Cuman hati-hati pada posisi pusat sampai lututnya ya. Ustazah, utang mulu kalau nggak utang cebok. Gimana? Siap Mbak Ali, hutang lama belum dibayar. Yang mana? Ustazah, aku haid pertama sampai ke-4 lalu keluar lagi hari 11 sampai ke-15. Pertanyaannya gimana? Ustazah, haid apakah masih bisa sedekah subuh? Nggak ada hubungannya, Besti. Sedekah subuh kan bisa dikumpulkan di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, walaupun haid kan nggak ada hubungannya kan? Kan nggak ada hubungannya kan? Nah, nanti teman-teman boleh serahkan ketika teman-teman dalam kondisi di hari Jumat misalnya gitu ya. Nah, di hari Jumat, oke? Ustazah, melahirkan dengan dokter laki-laki apakah boleh? Nah, teman-teman, kalau dengan dokter laki-laki itu sangat dianjurkan teman-teman untuk tidak dalam keadaan darurat. Jadi usahakan teman-teman pergi ke dokter yang
yang perempuan dulu ya. Nah, kecuali dalam keadaan doruriyah. Apa itu doruriyah? Tidak ada lagi dokter yang lain selain dokter itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Jadi usahakan ke dokter perempuan aja. Kecuali dalam kondisi yang dulu-dulu ya, teman-teman ya, yang tidak ada dokter perempuan, hanya ada dokter laki-laki. Oke? Kecuali kondisinya doruriyah gitu ya, teman-teman ya. Ustazah sholat awabin 6 kali baca surat, baca surat. Apalah. Ustazah kalau bangun malam sholat taubat 2 rakaat. Ya kan? Tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Nggak ada masalah, boleh aja ya teman-teman ya. Ustazah kalau pakai sampo pewarna boleh nggak ada? Sampo pewarna itu nggak boleh. Kalau teman-teman punya uban, maka teman-teman abaikan ubannya. Kalau gatal boleh dicabut, kalau nggak gatal nggak usah dicabut. Jangan pakai sampo uban, apalagi warna hitam atau menghitamkan rambut warna hitam, itu haram. Kalaupun teman-teman pakai warna selain hitam, itu hanya boleh henna. Henna tuh yang dia masuk ke dalam rambut, dia tidak berada di luar rambut ya. Karena kalau dia berada di luar rambut, menutupi badang rambut, itu nggak boleh. Sama dengan kutek. Kutek itu boleh, tapi masalahnya kan kutek bisa dihapus ketika teman-teman mau sholat. Karena kalau kutek nggak dihapus ketika mau sholat, efek sampingnya nanti air wudhunya tidak masuk ke dalam kukunya. Jadi tim-tim yang pakai kutek harus menghapus kuteknya sebelum mengambil wudhu. Oke, Ustazah bolehkah sedekah subuh dikasih ke cucu? Tentu boleh. Ustazah, apakah haid lebih dari 15 hari? Efek apapun haid lebih dari 15 hari tetap boleh sholat. Namanya adalah istihadah ya. Istihadah ya, istihadah. Ustazah, lagi tren kutek yang bisa dibawa sholat. Aku tak berani sampaikan karena harus dilihat dulu. Jadi kan gini guys, aku pernah lihat gitu ya. Ada yang menyampaikan kutek halal. Dan kutek itu jujurly di check out oleh kakak aku gitu ya. Nah, di kakak aku tanya dulu ke aku, Dek ini kan kutek kata si Fulan ini halal dek. Kutek halal, kutek halal. Terus gimana kak? Itu kan berarti boleh dek, namanya aja halal. Boleh kan dek, kakak aku kan suka gitu-gitu guys. Boleh kan dek gitu ya. Halal itu apa kak? Halal itu zatnya halal. Artinya dia tidak terbuat dari najis babi, dia tidak terbuat dari dari bahan yang bernajis. Secara zat dia halal kak. Lu kakak ya, secara zat dia halal kak. Secara zat dia halal kak, tapi tunggu dulu kak. Ketika dia diaplikasikan ke kuku, apakah dia menutupi kukunya kakak? Nah kita tes lah bareng-bareng kan guys. Kita observasi, kakakku bilang ke kukumu aja deh, jangan lagi kak, ke kuku kakak aja lah. Kami tempel tuh guys, kutek halal itu guys. Nah coba kita kikis kak, kita tes ya kan. Nah kita tes, ternyata dikikis masih hilang itu. Masih hilang kuteknya. Berarti kan dia tidak masuk ke dalam kuku kayak inai. Berarti dia berada di luar kuku. Nah jadi halal itu zatnya guys. Apakah diaplikasikan ke kuku dia masih tetap masuk ke dalam kuku atau tidak? Kalau dia masuk ke dalam kuku kayak inai. Inai kan masuk dalam kuku. Emang inai bisa dikikis? Kalau kikis inai terkikis kuku. Kalau kutek kan bisa dikikis. Maka kalau dia masuk ke dalam kuku boleh. Tapi kalau dia menutupi permukaan kuku boleh juga sih. Tetapi harus dihapus ketika teman-teman mau sholat. Oke? Nah, Ustazah hidup kita nih udah mengikuti Al-Quran. Apa benar masalah hidup kita akan selesai dengan Allah? Masalahnya gini guys, taraktu fikum amroini ma intamassakum bihima lan tadillu abada. Kata Allah, kalau kata Rasulullah, aku tinggalkan oleh kalian 2 perkara, Al-Quran dan sunnahku, yang kalau kalian ikut kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah masalah kita selesai kalau kita ikut Al-Quran? Tergantung definisi masalah bagi teman-teman itu apa. Karena dalam hidup ini walaupun kita ikut Al-Quran tetap ada ujian guys. Tetap ada ujian. Tapi ujian itu bukan masalah. Ujian itu bukan masalah guys. Ujian itu sesuatu yang biasa saja. Yang mesti kita lewati teman-teman. Jadi prinsipnya adalah ujian itu masalah enggak sih? Enggak usah bilang ujian itu masalah. Ujian itu enggak masalah. Ujian itu biasa-biasa aja. Sesuatu yang harus kita lewati. Oke? Jadi aku sempat ngobrol dengan salah satu temanku. Orangnya rajin baca buku. Menurut aku soleha banget.
pinter banget, cuman bedanya cara dia membaca tuh masih masih campur-campur. Pagi baca buku ini, siang baca buku ini, sore baca buku ini gitu ya. Tapi cukuplah untuk diajak diskusi. Saya bilang sama beliau, Mbak, kata aku gitu, aku merasa hidup ini nggak ada masalah loh. Bener saja. Sebenarnya hidup ini nggak ada masalah loh saja. Loh, kok kita sama ya? Dalam hidup ini cuma ada tuh tanggung jawab loh. Nggak ada masalah loh. Iya sih saja. Sebenarnya tergantung cara kita berpikir saja. Jadi sebenarnya anak yang maksiat itu bukan masalah. Hanya tanggung jawab dijalani aja. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan dia anak yang taat. Kita dizolimin orang juga bukan masalah. Hanya sekedar bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita atas apa yang orang omongkan tentang kita. Juga bukan masalah gitu ya. Maka selagi dia tidak masuk ke dalam alam pikir kita, selagi dia tidak masuk ke dalam pikiran kita dan menganggapnya masalah, dia tidak masalah teman-teman ya. Oke, aman ya. Aman hidup ini, insya Allah everything is okay ya teman-teman, tenang-tenang aja di situ, belajar baik-baik, ibadah baik-baik, tidak ada masalah ya. Ustaz ya, ada orang selingkuh cerita sama sahabatnya. Terus, ini film drama Indosiar. Tunggu dulu, ini asik nih cerita ini. Ustaz ya, ada orang selingkuh cerita sama sahabatnya. Terus dibuka aib sama orang lain. Dosa nggak sahabatnya itu? Siapapun yang membuka aib orang dosa, walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik, teman-teman. Tapi caranya membuka aib orang, ya, nah itu nggak boleh. Karena yang boleh dibuka aibnya itu cuman kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi agama Islam. Selagi dia tidak kafir harbi, maka kita tidak boleh memeranginya. Siapapun. Ingat ya, kalau kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Ya, niat benar, cara harus benar ya. Jadi jangan buka aib orang ya. Baik akhlak kita, tutup aib orang, puji-puji segala kelebihannya. Masya Allah ya. Ustazah, gimana cara sabar? Wah, kenapa banyak cara sabar? Memilih untuk tidak tersakiti lebih baik daripada menyakiti dan memaafkan. Ya, jadi caranya adalah coba teman-teman belajar sekarang. Saya rasa tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar berbagi ilmu saja bahwa milikilah prinsip filosofi teras. Apa itu filosofi teras? Bahwa tidak semua hal harus kita pikirkan, nggak semua hal harus kita perbincangkan, dan nggak semua hal harus kita usik gitu teman-teman. Ada hal-hal yang kita itu tidak boleh masukkan ke dalam alam pikiran kita. Ya, misalnya semacam orang nyakitin kita, pandangan orang tentang kita, misalnya, atau misalnya hal-hal yang sebenarnya sejatinya tidak merugikan kita, itu jangan kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ingat ya, memilih untuk tidak merasa tersakiti lebih baik daripada udah tersakiti lalu mengobati. Berada pada level itu, aku yakin teman-teman bisa lebih baik kita semua. Oke? Nah, kita belajar pelan-pelan. Susah Ustazah? Ya, saya tak bilang mudah, butuh proses untuk itu ya. Maka semakin banyak masalah, semakin lebih baik untuk supaya membuat mental kita lebih oke, lebih mantep. Orang yang fokus adalah bukan orang yang dia fokus saat situasi baik-baik aja, tapi dia tetap fokus saat situasi lagi tidak baik-baik saja. Sama dengan orang bersyukur. Orang bersyukur itu bukan saat dia di atas, tapi bagaimana dia di bawah juga tetap bersyukur. Sama dengan baik dengan orang. Kalau baik dengan orang saat orang itu baik, itu biasa. Tapi tetap baik saat orang itu buruk, itulah standar keimanan kita. Oke, berterima kasihlah kepada masalah itu. Karena dengan itulah kita menjadi lebih dewasa dan tetap belajar ya. Beda teman-teman. Orang-orang yang banyak masalah dengan orang-orang yang tak pernah punya ada masalah. Itu beda kualitasnya kalau dia bisa menyikapi dengan baik teman-teman. Beda. Terima kasihlah sama masalah itu. Ya kan? Nah beda banget. Orang yang dari kecil sudah banyak masalah. Ya, orang yang nggak pernah punya ada masalah itu guncangannya lebih dahsyat orang-orang yang nggak pernah punya masalah. Ini bukan soal umur, tapi soal bagaimana kehidupan menempa dia. So, terima kasihlah sama masalah itu, ya. Terima kasihlah sama masalah itu. Itu semuanya baik. Masalah itu baik. Dia akan membuat kita tertempa secara mentality, ya, teman-teman ya. Oke? Nah, oke. Nah, Ustazah nih.
Udah susah, iya susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Oke. Cara nggak memikirkannya gimana Ustazah? Harus punya aktivitas, harus punya tanggung jawab yang besar supaya kita bisa ngalihkan semua problem itu. Ya, nah kebanyakan orang-orang yang dia nggak punya kerjaannya ada, tapi dia malah memilih untuk berkutat pada problem sehingga dia jadi terdistraksi ya, terganggu secara pikiran ya. Em, Kurang sibuk ya. Coba sibukkan dirimu, aku kasih kesibukan nggak? Aku suruh ngafal juz 30 nanti. Ayo ada cerita woi. Apa ceritanya? Hot ini jadilah aku mau ngafal. Ah, kan kayak gitu guys, ya kan? Aku pun kadang kayak gitu juga guys. Ada cerita nih dari emakku. Nah ada cerita, enggak usah lama, enggak jadi lama. Ngapa? Ini mau ngafal dulu. Ah, enggak jadi gitu guys. Oke. Nah, oke. Nah, mau ku kasih apalan enggak 30 juz supaya enggak banyak pikiran. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah, jika anak perempuan membantu keluarga orang tua apa boleh? Boleh aja ya. Itu memang benar kayak gitu cari kesibukan teman-teman. Aku punya beberapa partner dalam bekerja. Iya kan? Partner dalam bekerja aku punya beberapa partner yang aku tahu banget guys. Aku tahu banget karakternya kayak gimana gitu ya. Yang tadinya suka dengan berita, yang tadinya suka dengan hal-hal yang heboh gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi kesempatannya untuk ngelihat itu. Kamu tahu berita ini nggak? Kata saya gitu ya di kantor. Nggak sempet Nel, aku sekarang sibuk dengan ini karena aku jejali dengan banyak kerjaan teman-teman. Sehingga dia nggak sempat mikirin apapun ya, mikirnya kerjaan aja. Memang harus seperti itu ya. Supaya kita nggak ditularkan olehnya. Oke, Ustazah, kenapa ibadahku kadang naik turun semangatnya? Kayaknya profil-profil picture yang ada di depan saya ini rata-rata ya gitu ya teman-temannya kadang rata-rata ini imannya naik turun sama aku gitu juga guys ya. Aku gitu juga al iman yazid wa yanqus ya, iman itu kadang naik kadang turun ya teman-teman ya, sama kok. Mau dia ustadz mau dia ustazah ya kan, mau dia siapapun kaidah dari iman itu memang naik kadang turun ya teman-teman ya. Nah jadi waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Oke gitu aja. Oke. Semua iman naik turun. Nggak ada, semua iman tuh naik turun. Kapan kebaca? Besok. Kalau hijrah dari lingkungan toksik boleh nggak Zah? Hijrah dari lingkungan toksik bukan nggak boleh, tapi harus teman-teman. Harus. Lingkungan toksik itu ngabisin energi. Iya kan? Nah harus cari lingkungan yang baik ya. Nggak ada masalah ganti lingkungan itu. Kita nggak terlalu kuat untuk menghadapi berbanyak rintangan dalam lingkungan. Nggak kuat. Dari gambar-gambar teman-teman nggak kuat dengan lingkungan-lingkungan toksik. Nggak kuat cakramnya. Jadi udahlah cari lingkungan yang lebih baik ya. Ustazah, iya. Kalau sholat witir 1 rakaat baca apa? 3 kul. Jadi sholat witir itu di rakaat ganjilnya sangat dianjurkan baca 3 kul. Kalau dia 1 rakaat berarti rakaat ke-1 guys. Kalau dia 3 rakaat berarti rakaat ketiga. Itu dianjurkan baca 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin binas. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Itu di rakaat ketiga ya. Oke, Ustazah kalau kita punya junub tapi kita dianjurin wudhu, itu niat wudhunya gimana? Dibiasakan saja. Tidak bisa menghilangkan hadas besarnya Mbak. Tapi kalau mau membiasakan diri, sekedar pembiasaan aja ya Mbak. Ustazah doa supaya anak soleh dan solehah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, ya, jadikan anakku anak yang soleh. Kalau suami istri beda mahraj, gimana solusinya? Beda mahraj, maharajul huruf, beda mahraj. Apa itu? Beda mahraj. Beda. Kayak gitulah pokoknya ya. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Azrina, Mbak Caci ya. Rabbi habli, oh mazhab, astagfirullahalazim.
Suami istri beda mazhab. Oke, mazhab. Oke. Beda mazhab nggak masalah teman-teman. Misalnya nih bersentuhan wudhu suami istri gitu ya. Bersentuhan mazhab atau manhaj. Manhaj mana boleh beda. Ya. Nah, tapi kalau mazhab boleh beda. Jadi gini. Misalnya nih bersentuhan wudhu suami istri. eh Bersentuhan wudhu suami istri. Siap Mbak Rela, Batam ya, besok kita ketemu ya, dan lusa ya. Misalnya suami istri nih, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nah kan kayak gitu kan. Nah seandainya suaminya nih setelah ngambil wudhu bersentuhan dia ngambil wudhu, jangan marah. Abang kira aku najis, jangan ya. Biarkan dia diikut mazhab Syafi'i. Nah kita tidak ngambil wudhu lagi, tidak ada masalah ya. Oke, manhaj itu semua kita ahlus sunnah wal jamaah ya. Kita ikut manhaj sunnah teman-teman ya. Ustazah kalau sholat istiqoroh sebelum sholat taubat apa sholat taubat dulu? Bebas, nggak masalah. Ustazah, al-ikhlas kurang atau lebih? Sholat sunat awabin, nggak masalah, ya nggak masalah. Ayat-ayat pendek itu sunnah aja guys. Kalau ada ustadz bilang nih, sholat awabin dianjurkan baca al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali, nggak pun nggak apa-apa. Atau misalnya surat ad-duha, ya, asyams rakaat pertama, ad-duha rakaat kedua, nggak pun nggak apa-apa, ya baca yang lain aja nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah itu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, itu juga nggak apa-apa. Oke Ustazah, iya cara mencuci baju di mesin cuci sesuai Islami. Wow, tantangan berat. Aku jelasin cara nyuci guys. Tunggu dulu ya guys. Cara nyuci guys, tunggu dulu. Aku coba nyuci dulu lah ya, kan ilmu itu untuk diamalkan. Jadi aku nyuci dulu baru bisa aku sampaikan. Tapi oke, walaupun aku belum amalkan, ya karena aku nggak nyuci sementara waktu ya. Jadi gini, kalau teman-teman tinggal di kota, maaf izin saya minta maaf ya. Kalau teman-teman tinggalnya di desa, ini maaf ya teman-teman. Misalnya di desa itu masih ada kotoran ayam, ya masih ada maaf izin ya kotoran kotoran bebek yang di desa-desa masih ada ternak ayam, ternak bebek gitu ya atau kotoran burung. Nah, kalau teman-teman ada kemungkinan terindikasikan kena kayak gitu, cara mencucinya harus pakai air biasa dulu. Air biasa dulu, masukkan ke air cuci, ya dibilas sedikit, lalu keluarkan dulu airnya, baru cuci pakai air sabun. Jadi harus pakai air putih biasa dulu supaya menghilangkan najisnya, ya. Tetapi kalau teman-teman tinggalnya cuma di kota, apalagi nggak kena tai kucing, tai apa namanya? Tai ayam, tai itu nggak perlu langsung cuci pakai sabun nggak apa-apa ya. Oke, kali ini ilmuku tidak aku amalkan ya. Nah, tapi andaikan aku tinggal di desa yang banyak-banyak binatang seperti itu, aku tetap akan nyuci kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, oke gitu. Kalau tai burung kering itu najisnya ma'fu ya, najisnya dimaafkan ya. Kalau kena air kencing sedikit bebas pipis sama, hapus dulu pakai air biasa, baru pakai air sabun. Ya, sama dengan tadi ada yang nanya ambeien ya. Ambeien itu najis enggak? Darah ambeien menurut madhab Imam Syafi'i itu adalah najis ma'fu jika dia tetap di tempatnya. Misalnya dia di dubur nih, maaf izin ya, itu ambeien tetap di dubur, dia najis ma'fu, dia najis tapi najis dimaafkan. Dan pakaian yang melekat pada wilayah najis ma'fu itu dimaafkan. Misalnya bisul, kita sholat tapi kita ada bisul. Ya, darah bisul kan ada darah kan. Nah, darah yang nempel pada bisul itu najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan misalnya kena pakaian, maka yang di bagian itunya itu najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Tetapi jika bisulnya di sini, lalu kemudian darahnya ada di sini, maka ini najis tidak ma'fu, ghairu ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Jadi kalau bisul kemudian kena darah, lengket di lokasi bisul, Allah Karim, Allah Maha Penyayang itu tidak najis. Tapi kalau dia pindah darahnya ke sini maka dia mutlak najis. Semoga paham ya. Semoga jangan ambeien. Allah sehatkan ya. Minum madu rambutan. Oke. Ustazah, iya.
Apa hukumnya makan sekenang-kenyangnya ya? Kalau hukum makan sekenyang-kenyangnya makruh teman-teman. Ya, jangan terlalu kenyang ya. Kalau makan terlalu kenyang itu hukumnya makruh. Sama Mbak Titi, status sama ya. Makan sekenyang-kenyangnya itu adalah makruh. Makanya kadang-kadang ada yang nanya nih sama aku nih, Ustazah, iya cemana ini Ustazah? Apa yang cemana? Ini loh aku kenyang nih. Kalau ku makan berlebih-lebihan makruh. Kalau ku buang mubazir. Nah itulah aku bilang, jangan ngambilnya itu lebih dekat, jangan ngambilnya tuh banyak-banyak. Kalau udah terlanjur ngambil banyak, repot, kiri kanan susah teman-teman ya. Kiri kanan susah, dimakan makruh, dibuang mubazir. Kayak mana? Nah makanya itu adalah langkah preventif dilakukan sebelumnya ya. Teman-teman jangan ngambil terlalu banyak. Memang dua-duanya salah mau cemana. Iya betul Mbak Bes ya. Kalau tai burung, kalau dia kering makfu, kalau dia basah najis. Sholat ikat rambut haram untuk laki-laki. Perempuan ikat rambut ya. Ya mubadir kawan setan, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Aku enggak mau lah teman-teman mubazir. Kalau teman-teman mubazir, teman-teman kawan setan. Terus aku berkawan sama kawan-kawan. Terus kita kayak gitu. Gitulah pokoknya ya kan. Oke, Ustazah. Iya. Kalau aku nggak melanjutkan guys, takut aku dipotong lagi videonya. Ustazah Nela menyebut netizennya setan gitu pula nanti kan guys. Kan kayak gitu kan, ya kan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubadzir kawan syaitan. Ya, masa cakep-cakep kawan setan? Iya kan? Enggak lah. Oke, nah ini teman-temanku baik-baik semua. Oke, Ustazah. Iya. Oke. Menjalani banyak sholat. Oke, bentar. Terbang ke situ. Menjalani banyak sholat nggak jamin baik-baik saja di akhirat. Benarkah begitu? Teman saya yang bilang, Mbak, kalau mau bilang balik, bilang apa yang aku cakap. Menjalani akhirat, sholat banyak-banyak tidak menjamin aman di akhirat. Balas aja Mbak, kita nggak debat, kita sampaikan dengan cara baik-baik. Sholat aja tidak ada jaminan akan baik di hari akhirat. Apalagi kalau tak sholat sama sekali, lebih tak ada jaminan. Nah gitu guys. Aku kalau berdebat suka sebenarnya waktu muda. Kalau sekarang sudah tahu dalil tak boleh berdebat, tak mau lagi berdebat. Dulu aku berdebat juga lah, sedikit-sedikit. Oke, kayak gitu. Allah, sholat kamu tidak bisa membuat kamu masuk surga, belum tentu akhiratmu aman. Aku aja sholat ndak aman akhiratku, apalagi kau tak sholat. Tapi jangan ya. Oke, jangan berdebat, tak boleh ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Ustazah, nggak boleh. Ustazah, apa nih Ustazah aja yang terbaca terus terbang dia. Ustazah, kalau kita melawan sama suami yang suka ngeluh, nggak ada boleh ngelawan. Nyakitin hati orang tidak boleh. Apapun dia, apapun kondisinya. Walaupun orang tuh zolim, jangan balas nyakitin hati dia. Suami zolim, jangan balas menyakiti. Maaf kata, kalau dia udah parah banget, lebih baik mengakhiri daripada meninggalkan bekas luka yang ada di hati. Jadi nyakit itu nggak boleh, no reason, tidak ada alasan, nggak boleh nyakitin orang, ya. Oke, Ustazah, kita sholat mata dipejam apa lihat sejadah? Sholat jangan pejam mata. Pejam mata dalam sholat dan menutup bibir dalam sholat, gitu ya. Itu adalah makruh. Makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan jauh lebih baik. Jadi makruh ya. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Tapi sah nggak sholatnya kalau tutup muka? Ya sah juga. Cuman kan makruh aja. Batam dekat mana? Tak tahu pula saya dekat. Nggak tahu juga guys. Oke. Ingin punya anak yang cerdas seperti Ustazah. Oh, saya doakan semoga anak teman-teman 10 kali lebih baik dibanding aku ya. Doanya adalah Rabbi, ya tidak disukai Allah Mbak Ani. Rabbi habli minas salihin ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke. Ustazah, siap Mbak Yayen, sholat dengan baju kotor,
lebih baik nggak daripada nggak sholat? Nah, boleh dengerin aku ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Kadang-kadang kita suami kerja sebagai tukang. Atau misalnya teman-teman kerja izin, maaf ya. Misalnya teman-teman kerja sebagai pembantu rumah tangga gitu ya. Berkeringat. Aku berkeringat. Terus gimana? Nggak usah aja lah sholat aku. Percuma ya. Kan aku ini nih kotor gitu ya. Nah, saya sampaikan satu hal. Tidak selama yang kotor itu najis, guys. Ya. Tidak selamanya yang kotor itu najis. Jadi, kalau teman-teman kotor, keringat, itu kan keringat aja. Dia kotor tapi nggak najis. Jawabannya adalah tetap sholat. Walaupun berkeringat. Nggak usah mandi, coba tes aja. Nggak usah mandi 3 bulan ya. Dari sekarang, sholat aja nggak apa-apa. Orang yang sakit terbaring sakit kan nggak mandi. Tapi keringat itu kotor tapi nggak najis. Paham ya teman-teman ya, kayak keringat itu dia tidak najis ya. Jadi tetap sholat. Oke. Oke, apa hukumnya ziarah kubur bagi wanita? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala faduruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi apa hukum wanita ziarah kubur? Boleh, nggak ada masalah. Walaupun dulu pernah dilarang oleh Rasulullah, tapi pada akhirnya Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang memang perempuan ziarah kubur, sekarang kita bolehkan. Ustazah, najis darah nyamuk. Darah nyamuk itu najis ma'fu. Najis yang dimaafkan kalau dia kering ya. Ustazah, iya wanita, mana dia? Wanita haid dilarang membaca Al-Quran. Nah, kalau mau baca, baca yang ada di handphone ya. Ustazah, cepat sekali guys, gimana nih Ustazah? Nah, doa kalau dipuji, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun ya. Jadi kalau teman-teman dipuji, teman-teman bacanya Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ini dia. Oh ya, gitu ya. Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke. Ustazah, mulai sholat duha dari kapan? Sholat duha itu dari 2,5 jam sampai 3 jam lah ya. Menjelang setelah adzan subuh. Siap Mbak Nurbes, Mbak Moms ya. Oke, ini kebanyakan Mbak Moms, jadi aku minta maaf ya kalau nggak terbaca ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, aku sedih lagi pengangguran, selalu dibandingkan dan ingin bekerja. Selalu dibandingkan dan ingin bekerja. Nggak usah fokus ke orang banding-bandingkan kita. Nanti habis energi kita. Fokus ke cari kerjanya. Itu dua hal yang berbeda. Paham ya teman-teman ya? Ketika kita dibandingkan karena kita nggak kerja, jangan fokus ke situ. Fokus untuk cari kerjanya. Ya. Aku tuh tipe orang yang senang menjaga fokus teman-teman. Jadi makanya kalau teman-temanku yang di PHK, itu nggak akan ada kesempatan nangis di depanku. Nel, aku di PHK, yaudah. Kamu pergi ke depan komputerku sekarang. Oh, aku kan sedih. Nggak ada, no time. Nggak ada waktu untuk bersedih. Waktu jalan loh. Akhirnya dia duduk di sini. Dia duduk di kursi ini guys. Dia ngetik. Buat surat lamaran gitu saya. Print, pergi ke tempat printer. Print, udah. Nel, gimana dong? Aku kan sedih. Kan aku nggak salah. Ya semua udah terjadi. Mau lu nangis, nggak akan ada waktu untuk nangis. Aku udah Mbak Ratna. Oke ya. Ustazah, iya masih teman-teman ya. Siap Mbak Fatihah, Mbak Faujiah, Mbak Nani, Mbak Seri ya. Jazakumullah khairun kasir. Oke, siap Mbak Noni, Mbak Yanti, Mbak Maman Zanza ya. Tadi pagi kita nggak live karena maka kita ganti jadi sore ini ya teman-teman ya. Siap Mbak Fardia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak backlight ya teman-teman ya. Oke, sebelah kiri aja ya.
Oke, siap Mbak Nelly, Mbak Dewi. Ustazah, amin amin amin. Kalau kita sholat rambut tidak boleh dikuncir. Saya belum paham. Itu adalah dalil untuk laki-laki, teman-teman. Laki-laki sholat rambutnya tidak boleh dikuncir. Tapi kalau perempuan sangat dianjurkan untuk dikuncir. Ceramah tadi bikin merinding Ustazah. Yang mana? Oh, yang tentang sedekah ya. Ya, ternyata sedekah itu membawa kita, ternyata sedekah itu untuk kita keuntungannya luar biasa ya, teman-teman ya. Di dunia dan di akhirat kita dapat ganjarannya ya. Jadi double, two in one ya. Sekali kita berbuat, pada akhirnya dengan sedekah kita itu semakin mendapatkan kita banyak keuntungan ya kan. Nah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, kemudian dimudahkan di padang mahsyar ya, kemudian diringankan dari api neraka. Sambil teman-teman lakukan baca doanya ya. Doanya harus hafal. Kalau doa terhindar dari sakaratul maut adalah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kalau doa terhindar dari siksa kubur adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Terus kalau doa terlindung dari api neraka, Allahumma ajirni minan nar. Nah, 3 doa itu teman-teman hafal deh. Karena 3 itu paling berat dalam kehidupan kita guys ya. Mati sakit, kemudian siksa kubur sakit, kemudian neraka itu pedih. Maka 3 doa itu paket komplit kayaknya deh. Jadi itu paket promo. Paket promo ya. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, Allahumma ajirni minan nar ya. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Oke. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Ustazah, batas zolim itu apa? Zolim itu adalah apapun yang merugikan orang lain, apapun yang menyakiti hati orang lain ya. Itu adalah bagian dari kezoliman. Nah, termasuk tidak zolim, termasuk zolim kepada diri sendiri. Ya, misalnya nih, kita udah alergi, terus kita makan pantangannya, itu adalah bagian dari kezoliman ya. Ustazah, iya Mbak Ella, kalau lagi sholat wudhu, sudah tahiyat akhir, terus dengar azan, gimana? Sholat saat azan gak boleh ya. Apapun nama sholatnya teman-teman boleh batalkan ya. Siap Mbak Danis, assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Ian ya, Mbak Afni, sehat ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Eli, Mbak Emi. Ustazah, kalau kita ulang tahun bagi makanan, apakah itu sedekah juga? Benar, sedekah ya. Itu adalah bagian dari sedekah. Pokoknya guys, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Pokoknya intinya adalah sedekah itu apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Titik. Aku ulang ya. Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada orang dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Itu adalah sedekah. Nah, tapi tanpa melanggar syariat guys. Kita sedekah dari hasil nyuri nggak bisa juga. Kita sedekah dari hasil kita nyuri nggak bisa juga. Kita sedekah dari hasil kita nipu nggak bisa juga, ya kan? Karena dia apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat, gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan sedekah. Oke. Siap Mbak Umi. Zah, bolehkah pergi umroh dengan uang pinjaman bank? Nah, syarat diterimanya sebuah amal adalah ayakuna lillah ayakuna lisunnah. Niat benar, cara juga harus benar. Teman-teman niatnya pergi umroh tapi dengan riba, itu nggak bisa. Ya, jadi niat benar, caranya harus benar. Sama dengan kita pengen sedekah tapi dari hasil uang nyuri, kita pengen haji tapi dari hasil uang nipu orang, kita pergi haji tapi dari uang menipu bisnis, ya itu nggak bisa teman-teman. Mana bisa, tidak mungkin. Ya, jadi nggak boleh. Jadi kalau kita mau mendapatkan pahala dari sebuah amal, niatnya benar, caranya juga harus benar. Sama dengan kita ingin nasehatin tapi dengan nyakitin. Tapi kayaknya nasehatin dengan nakut-nakutin bisa kali ya. Aku sering nakut-nakutin jemaah guys, ya kan? Nasehatin dengan nyakitin nggak boleh. Nasehatin dengan nakut-nakutin kayaknya oke sih. Soalnya kayaknya sukses ya. Siap ya. Ustazah, iya, dapat uang hasil kerja malam, gimana nolaknya? Hasil kerja malam, emang kenapa kerja malam? Dapat uang, emangnya kerja di malam hari nggak boleh ya? Gimana sih ceritanya itu? Oke, siang Mbak Reni, Mbak Rindu. Wah, di sini ada Mbak Rindu, banyak ya namanya, lucu-lucu ya. Kemarin ada namanya Jibril, sedikit lagi namanya Israel, ya kan?
Ustazah, iya, uang sedekah subuh digunakan untuk ulang tahun boleh nggak Ustazah? Pokoknya untuk orang lain. Kalau untuk orang lain ya, kalaupun dia untuk acara kita, nanti kita berikan kepada orang lain gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke Ustazah, jadi hafal doanya, saking takutnya ya, 3 doa itu dihafal. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah lunakkan, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratil maut. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Seperti itu. Nah, 3 itu adalah paket komplit, karena 3-tiganya itu berat teman-teman ya, 3-tiganya itu berat. Oke. Nah, semoga Allah mudahkan kita semua, siapapun kita di live ini, apapun latar belakang kita punya satu niat dan tujuan yang sama, yaitu mati masuk surga. Oke ya, sematkan doanya Ustazah, boleh. Ini dia nih, aku sematkan nih ya. Oke. Ustazah, iya, suami punya hutang puasa, oke. Apakah istri diperbolehkan untuk menggantinya? Boleh dong, boleh, disunahkan untuk menggantinya, tapi tidak kewajiban ya, karena yang namanya hutang itu tergantung siapa yang berakad di dalamnya. Ustazah, iya, bisa tidak doanya kita baca pakai bahasa Indonesia? Doa itu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, nggak ada masalah. Is oke kalau doa. Yang nggak boleh pakai bahasa Indonesia itu adalah kalau kita sholat. Ini guys, doa terhindar dari api neraka guys. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, amankan aku, selamatkan aku dari api neraka. Jadi doa pakai bahasa Indonesia boleh ya teman-teman ya. Doa sambil baring, sambil duduk juga nggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Anak doa untuk doanya minta catat. Kan udah tuh. Itu doa apa tuh guys? Itu doa terhindar dari api neraka tuh. Di screenshot aja. Nah, Allahumma ajirni minan nar. Oh, ini dia via ajirna. Ajirna boleh, ajirni boleh. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar, sama aja. Ya. Ustazah, barang hasil haram tapi sudah taubat boleh nggak? Boleh. Innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Tenang aja. Wala taqnatu min rahmatillah. Tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Kita itu tidak boleh menghakimi diri kita, apalagi menghakimi orang lain guys. Orang yang sekarang maksiat, kita yang sekarang maksiat, jangan putus asa. Bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat ya. Intinya adalah wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Oke. Ustazah, nah ini dia doa azab kubur guys. Nah, satu-satu catat tuh. Itu dia doa terhindar dari api neraka. Nah, ini doa terhindar dari azab kubur. Screenshot aja guys ya, screenshot aja. Ustazah, kalau suami lumpuh, suka lupa-lupa gitu, gimana sholatnya? Apa sudah gugur kewajibannya? Izin teman-teman semuanya bahwa ketika kita sudah pikun, atau ketika suami kita sudah pikun, atau ketika orang tua kita sudah pikun, itu dia sudah tidak mukallaf guys. Artinya akalnya sudah tidak sempurna guys. Nah, ketika akalnya sudah tidak sempurna, tidak boleh Mbak Ismailiyah ya. Ketika akalnya tidak sempurna, maka dia tidak ada kewajiban lagi untuk sholat ya. Mbak Ismail Hilmiah, jangan di repost ya videonya ya. Teman-teman repost ke WhatsApp ya, jangan ke TikTok atau ke channel YouTube karena kita ada di situ, biar kumpul aja di kita ya, karena aku ada. Ustazah, kalau ajirni sholat sendiri bersama ajirna sama. Ajirni dengan ajirna sama ya teman-teman ya. Ajirni dengan ajirna itu sama. Sama dengan teman-teman ngomong gini, Ustazah, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat apa? Nah, jadi ada yang doanya adalah Allahumma rzuqni makhraja,
Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar. Atau boleh Allahumma rzuqna makhraja, ya Allah berikan kami jalan keluar. Itu sesuatu hal yang sama aja ya. Allahumma ajirni atau ajirna is okay, sama aja ya. Ustazah, posting foto gimana? Apakah itu dosa? Kalau foto banyak ulama yang membolehkan, hanya sedikit yang mengharamkan. Itu beda dengan lukisan yang bernyawa. Banyak yang mengharamkan, sedikit cuman yang membolehkan ya. Oke. Itu berapa kali ya? 2 kali. Ya, terserah aja lah ya. Yang mana? Allahumma ajirna minan nar. Ya bacalah 3 kali lah setiap habis sholat. Oke? Gitu ya guys. Kasih aku senyum dulu guys. Teman-teman ini pengen masuk surga semua. Banyak kali tanyanya. Oke. Siap Mbak, I'm not perfect. Saya dari Labuan, Malaysia. Mantap ya. Oke, sehat ya Mbak. Senyum dulu guys. Masya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Nah gitu guys. Wah, Malaysia. Tadi kita ketemu dengan jamaah Malaysia, Singapura, sama Indonesia. Nah gitu teman-teman ya. Oke, Mbak Harningsi, thank you ya. Jazakumullah. Oh oke. Ustazah, saya mencoba doa itu, alhamdulillah benar-benar doanya, masya Allah ya. Jadi itu dibaca. Taiwan, jauh kali Taiwan ya. Siap Mbak Linda. Ustazah, haid lebih dari 15 hari gimana? Siap Mbak Ani. Oke, teman-teman boleh share tahu tap layarnya. Menurut madhab Syafi'i, orang yang haid udah lebih dari 15 hari, Islam istihadah. Dia adalah orang yang istihadah. Istihadah itu adalah darahnya itu bukan lagi darah sakit, bukan lagi darah haid tapi darah sakit. Orang-orang yang haidnya kepanjangan lebih dari 15 hari, nanti hari ke-15-nya dia mandi dulu ya, dia mandi dulu. Siap Taiwan. Oke, dia mandi dulu, mandi haid gitu ya. Nanti hari ke-16, 17, 18, 19, 20 seterusnya dia silahkan sholat, dia silahkan puasa, dia silahkan umroh, nggak apa-apa. Hanya saja sholatnya orang yang istihadah itu dia tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis wudhu dia langsung sholat ya, habis wudhu dia langsung sholat, habis apa namanya, habis dia wudhu dia langsung sholat. Kalau kita kan boleh tuh jarak antara wudhu dengan sholat jauh, tapi kalau orang yang istihadah tidak boleh. Itu yang jadi problemnya untuk istihadah. Nah nanti ketika keluar darahnya ketika sholat itu nggak usah lagi dipikirkan ya. Iya Mbak Harningsi ya. Kanela ini live di mana posisinya? Aku nggak tahu juga nih di mana nama daerahnya. Ustazah, iya. Bolehkah puasa Daud tidak berlanjut karena pas libur? Nggak boleh sama suami puasa. Boleh, nggak ada masalah ya Mbak. Nggak. Kalau suami nggak izin nggak usah puasa. Ustazah, iya. Kalau suami meninggal terus nikah lagi, apakah harta warisnya semua anak-anak? Semua anak-anak gimana Mbak? Gimana? Semua anak-anak gimana? Oke, Ustazah, kalau suami pernah khilaf dan udah jelek nama di masyarakat, gimana menyikapinya? Kalau pernah khilaf dan jelek di mata masyarakat, ya udah, nggak masalah. Salah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan salah kedua kalinya. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Bilang sama suaminya, "Bang, abang memang pernah salah. Jangan putus asa bang, Allah aja maha pengampun bang." Udah buktikan kepada masyarakat bahwa kita udah berubah. Kalau kita udah berubah, masyarakat tetap aja menghakimi, nggak ada masalah. Kenapa? Karena masyarakat bukanlah sumber hukum atau hakim ya. Yang penting secara pribadi suaminya sudah bertaubat ya. Oke. Ustazah, ambeien, banyak nanya ambeien hari ini. Ambeien itu di video aku banyak banget yang nanya, ada beberapa yang nanyain tentang ambeien. Aku jelaskan teman-teman ambeien. Jadi kalau teman-teman punya sakit ambeien yang berdarah gitu ya, apakah darahnya najis? Najis, tetapi najisnya najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan jika posisinya tetap di bagian yang sakitnya. Misalnya, jadi sama dengan yang tadi yang kemarin aku jelaskan, sama dengan bisul. Misalnya ada bisul di tangan,
maka darah kan bisul itu berdarah tuh. Darah bisul itu dia tidak dia najis, tapi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan kalau ada kain atau baju kita kena darah bisul di lokasi bisulnya, maka dia tetap najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tetapi kalau seandainya bisulnya di sini, darahnya di sini, tentu tidak dimaafkan. Atau bisulnya di sini, darahnya di sini, tidak dimaafkan. Nah, sama dengan ambeien, darah ambeien pada titik ambeiennya itu dimaafkan. Atau maaf, baju yang terkena darah ambeien pada titik ambeiennya itu dimaafkan. Nah, tetapi kalau darahnya di tempat lain, dia tidak najis yang dimaafkan. Ustazah, tium tium lilin saat ulang tahun tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Lilin itu adalah ajaran agama Nasrani yang kalau dia berdoa kepada Tuhannya, dia menggunakan lilin. Maka kita tidak boleh tasyabbuh. Tasyabbuh itu memirip-miripkan antara kita dengan dia. Mirip banget kayak gitu ya. Itu nggak boleh ya. Kita memirip-miripkan antara kita dengan dia. Itu kita nggak boleh. Oke. Ustazah, kalau suami meninggal terus kita menikah lagi, apakah harta warisnya semuanya milik anak-anak? Saya belum terlalu ngerti pertanyaannya. Harta waris dari suami yang mana ini? Kita kan dua suami nih. Mbak Tini satu aja belum. Oke, coba ini lagi ya. Ustazah, bolehkah menggantikan sholat taubat untuk orang sakit? Sholat itu adalah fardu ain, dia tidak bisa diwakilkan ya teman-teman ya. Jadi sholat itu masing-masing ya. Ustazah, bagaimana menjelaskan ke saudara bahwa investasi basisnya money game? Itu gimana Ustazah? Gampang kok menjelaskannya. Investasi yang dibolehkan dalam agama Islam adalah investasi yang jelas instrumennya. Contoh misalnya saham, jelas sahamnya, misalnya Telkom. Ada kantor Telkomnya, ada kartu Telkomselnya, ada tower-towernya. Ya, nah itu boleh kita investor di PT Telkom misalnya. Tapi kalau kita sekedar tanam uang di sini nanti dapat uang dan kita nggak ngerti apa itu emitennya, kita nggak ngerti apa itu kemana kita investasikan uang kita, maka tentu dia haram ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun investasi yang tidak ada, yang nggak jelas instrumennya, maka dia haram. Jadi kalau mau investasi jelas instrumennya ya. Seperti saham, ada saham misalnya semacam tower, maka tower-tower yang ada di seluruh Indonesia ini TOWR nama kode sahamnya itu jelas ada, maka dia terhukum boleh. Nah kalau kita nggak ngerti emiten apa yang kita beli, itu haram ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya ngasih makan ke orang non-Islam? Nggak masalah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku ceramah tiap hari, hasil ceramahku ku tampilkan di YouTube. Teman-teman boleh lihat di YouTube itu. Nah, sama dengan pertanyaan tadi, Ustazah, apa hukumnya memberi makan ke non-Muslim? Kalau kita dengan non-Muslim dalam ranah muamalah itu boleh. Hadiah menghadiahi, aku naik jabatan dia kasih aku hadiah, terimalah. Dia naik jabatan kita kasih dia hadiah, terimalah. Kita boleh hangout bareng sama dia, makan bareng sama non-Muslim, gak apa-apalah. Atau jual beli, dia jual, kita jual barang ke dia, kita beli barang dia, itu boleh. Atau pinjam meminjam, kita pinjam laptop dia, dia pinjam mobil kita, boleh. Atau upah mengupah, dia jadi supir kita, kita jadi supir dia, boleh. Sewa menyewa, upah mengupah, jual beli, pinjam meminjam dengan non muslim, silahkan. Saling hadiah menghadiahi, saling sodakoh mensedekahi, nggak ada masalah dengan non muslim. Yang tidak boleh itu adalah hadarah. Hadarah itu adalah kalau dia udah masuk ke dalam ranah agama. Contoh misalnya saya punya teman hamil lahiran, lalu saya ambil uang, saya sedekah, saya belikan anaknya baju, saya kasih dia parcel, nggak apa-apa. Tapi kalau dia Natal, saya tidak boleh kasih dia parcel, karena Natal itu sudah bagian dari ringkup agama ya. Jadi
Kalau sekedar ngasih makan ke non muslim ya kasihlah sedekah, kasih non muslim nggak apa-apa. Non muslim bukan musuh kita. Yang musuh kita itu hanya orang kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memusuhi agama Islam, seperti macam Palestina, seperti macam Israel yang ada di Palestina, Israel yang ada di Gaza. Tetapi kalau seandainya dia cuma kafir yang tidak memusuhi kita, itu adalah teman kita, bukan musuh kita ya. Oke, gitu, jadi boleh aja kita ngasih. Oke. Ustazah apa? Ma dhahara minha, apa yang nampak aja Mbak Yati. Ustazah mau nanya orang mana? Orang Indonesia. IKN. Ustazah, sujud terakhir minta apa saja dengan bahasa Indonesia boleh? Boleh. Minta apa aja bahasa Indonesia boleh, nggak ada masalah. Tapi tutup bibirnya dalam hati kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab boleh dilafazkan. Nah, gitu. Ustazah, kalau semua dihisap, tapi misalnya saya berdagang, kalau barang dagangan tidak dihisap, kecuali modalnya dari modal yang haram, ya. Nah, Ustazah, gimana caranya zakat mal? Gaji Mbak berapa? Kok gaji Mbak berapa pula? Nanya gaji orang pula. Cemana lah ini? Misalnya Mbak punya gaji 10 juta atau Mbak punya penghasilan 10 juta kayak gitu kan. Maka Mbak wajib keluarkan zakat 250.000 ya. Nah, 250.000 dalam 10 juta ya, nggak ada masalah. Dalam 10 juta. Kalau dalam 20 juta 500.000. Ustazah, oke. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustazah, oke. Janji yang pernah terucap dalam bentuk nazar. Iya, caranya puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku makan sahur, puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Sengaja aku makan sahur, puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Nah, jadi harus 3 hari berturut-turut. Karena kalau 1 hari nanti diulang lagi ya. Ustazah pindah, kenapa backlight teman-teman? Backlight ya. Ini kalau ditutup kayaknya lebih bagus ya. Nah, gimana guys? Lumayan lah backlight ya. Sama aja. Silau. Bukan matahari yang bikin silau, memang muka dia yang bercahaya ya kan. Nggak apa-apa lah guys. Payahlah aku, ini aja lagi dicasnya tercucuk dia di situ tercucuk dia. Oke, Ustazah. Asik, cie. Asis lah sesekali guys, ya kan. Oke, Ustazah, iya tetap glowing ya. Onde mande, ada yang gak ikhlas aku muji diri sendiri. Oke, Ustazah, lagi hujan. Iya lagi hujan betul di Batam. Oke, bom-bom di tempat dokter dia, kucingku ya. Blur, tulisan putih semua. Mantap juga nih kalau kita telepon nih Mbak Toko nih, bingung dia baca spill nama nanti guys. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid bulan ini? Puasa Yaumul Bid bulan ini masih tanggal 7. Ya, nanti tanggal 13. Nanti aku ingatkan ya jadwal puasa ya, teman-teman. Yang penting follow aja dulu kanal ini. Nanti jadwal puasa Yaumul Bid akan aku umumkan. Kita akan kampanye puasa Yaumul Bid ya. Kita akan kampanye puasa Yaumul Bid, oke? Ustazah, iya. Iya, Ustazah, seuzon sama suami karena sering dibohongin, apakah berdosa? Gimana solusinya? Kalau seuzon ya dosa. Jadi kayak gini guys, kalau ada suami yang pernah berbohong kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ada suami yang pernah berdusta, dia udah minta maaf tuh ya udah maafkan. Terus jangan curiga-curigain lagi apa yang dia lakukan. Nanti hati kita rusak.
Toh kalau seandainya Allah tampakkan kebohongannya, berarti Allah belum tampakkan. Kalau seandainya Allah udah tampakkan kebohongannya, berarti Allah udah tampakkan. Ikuti aja rentak Allah, nggak usah suuzon, bikin capek aja. Iya kan, tidak boleh. Apalagi kita cari-cari kesalahan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang. Ya, wala tajassasu, jangan kalian mata-matai orang itu. Jadi gini guys, mau dia suami, mau dia anak, belum nampak kebohongannya, berarti Allah belum tunjukkan aibnya. Udah, gitu aja, selesai, titik. Tapi seandainya Allah tunjukkan bahwa dia adalah berbohong, berarti Allah udah pengen tunjukkan. Ikuti aja gaya Allah guys. Nah seandainya Allah tunjukkan sama dia bahwa dia adalah berbohong, baru kita sikapi. Disitulah kita melihat memberikan efek jera kepada dia. Disitulah kita mengingatkan dia. Kemudian disitulah kita kasih dia reward and punishment, ya, gambaran apa yang dia lakukan kalau dia berbohong lagi gitu. Aku gitu aja sih guys. Pokoknya siapapun, teman-teman kita, sahabat kita, rekan-rekan bisnis kita, selagi Allah masih diamkan dia, kita nggak nampak salahnya, berarti Allah masih mau tutupi aibnya. Tapi ada masanya Allah akan membuka kesalahannya kepada kita untuk kita agar berhati-hati kepada dia. Ikuti aja, nggak usah pusing. Nanti teman-teman jadi nggak hafal sujud sahwi, sholatnya jadi lupa rakaat terus, doanya nih jadi nggak khusyuk, sibuk aja nih abang nih kok agak lain ya. Jangan-jangan memang dia ada chat-chatan sama orang lain. Setiap dia senyum balas chat kita curiga. Setiap dia ke kamar mandi bawa HP kita curiga. Pusing, ujung-ujung nanti kita susah untuk ngafal Allahumma ajirni minan nar, susah untuk ngafal Allahumma rzuqni makhraja, susah. Iya kan? Nah, kita hilang fokus. Jangan habiskan energi itu. Pokoknya serahkan aja sama Allah. Ketika ketahuan, berarti Allah udah ingin aibnya kita buka. Ketika Allah masih tutup, berarti Allah masih pengen tutup. Udah, sesimpel itu. Oke, gampang ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau pas bulan puasa kita minum pil KB, alasannya untuk menunda puasa tidak boleh. Ya, tidak boleh disengaja hanya sekedar untuk menunda haid. Tapi kalau teman-teman umroh, lalu teman-teman haji, teman-teman minum obat untuk bisa pergi berumroh biar aman, itu masih ada ulama kontemporer yang membolehkan. Oke. Gitu ya. Siap Mbak Naucha. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, Allahumma rzuqni makhraja itu dibacanya kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Allahumma rzuqni makhraja itu dibaca sujud terakhir sebelum salam kiri, salam kanan. Salam kanan, salam kiri. Kan setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca itu sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar, kayak gitu ya. Nah dibaca kalau bisa 11 kali lah ya, setiap habis setiap di sujud terakhir ya, ketika mau habis sholat ya. Ustazah sedang hamil tapi sering flek coklat, apakah tetap boleh sholat? Nah, kalau karakternya adalah kayak cuman flek bukan karena darah haid, maka itu tidak masalah. Tapi kalau karakternya adalah seperti haid, maka teman-teman boleh tinggalkan ibadahnya. Selama ini, akhirnya aku langsung disapa Ustazah. Selama ini sering komen tapi nggak pernah disapa. Oh, siap. Oke. Ustazah, apa aku sediakan waktu 3 jam untuk nyapa-nyapa seharian? Enggak ya, canda ya guys. Siap ya Ustazah, gimana kalau tentang salju yang turun di Timur Tengah? Ada apa dengan salju? Maksudnya gimana? Ustazah, bolehkah istri mengganti puasa suami? Tidak boleh, karena puasa itu adalah fardu ain. Fardu ain yang tidak bisa digantikan ya teman-teman ya. Siap Mbak Nilam. Ustazah, kalau minta maaf atas kesalahan kita kepada orang, tapi dia belum memaafkan, gimana tuh? Ngeri guys, nanti dicarinya tengah malam. Kalau kita meminta maaf kepada orang, tapi dia belum memaafkan, gak apa-apa, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita hanya meminta maaf, dimaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah minta maaf. Nah insya Allah kita tidak akan kena dosanya lagi ya. Gitu ya teman-teman ya.
Karena kita nggak bisa memaksa orang memaafkan kita. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya untuk meminta maaf. Oke, Ustazah habis mandi sekalian wudhu, tapi pakai handuk, gimana? Sah nggak? Tidak ada kewajiban wudhu harus nutup aurat. Ya, jadi itu cuman adab, bukan syariat. Jadi boleh wudhu pakai handuk, nggak ada masalah. Ustazah Madursa, thank you ya. Ustazah, doakan saya istiqomah berojaahnya, Masya Allah. Semoga ya. Ustazah, kalau kita ada salah sama suami, lalu suami tidak memaafkan, yang penting kita udah minta maaf. Memaafkan atau tidak itu urusan dia. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Hati orang itu terbolak-balik. Minta maaf aja dulu. Dia nggak sekarang maafkan kita 2 tahun lagi atau tahun depan atau seminggu depan. Sama dengan konsep kita menyampaikan kebaikan. Aku nyampaikan kebaikan aku sekarang. Bisa jadi bakal diamalkan tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau besok pagi langsung diamalkan, atau seminggu yang akan datang diamalkan. Berbuat aja dulu, selebihnya detachment, selebihnya serahkan kepada Allah. Berbuat aja dulu, selebihnya serahkan sama Allah. Teman-teman ini kan suka nanya kayak gini, Ustazah kalau doa saya untuk ibu angkat dikabulkan nggak? Ustazah doa saya untuk tetangga dikabulkan nggak? Ustazah doa saya untuk orang tua tapi orang tua saya jahat dikabulkan nggak sih? Nggak usah pikir-pikir, doa aja dulu. Ngapa? Banyak kali yang dipikirkan profesor, ya kan? Jadi nggak usah pikir, doa aja dulu gitu ya. Nah, sama dengan kita nih, Ustazah taubat saya diterima nggak sih? Saya pernah berzina. Taubat saya diterima nggak sih? Saya pernah jahat. Nggak usah dipikir-pikir, taubat aja dulu. Nanti insya Allah Allah Maha Penerima taubat, gitu ya. Oke, lakukan aja dulu. Sama dengan cari rezeki. Ustazah saya cari rezeki, kira-kira nanti sukses nggak ya? Kerja aja dulu. Maha suci Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan usaha kita ya. Ustazah aku ingin beli Quran. Quran harus, yang belum punya Quran belajar, belilah Quran itu. Harga murah, ada latinnya, ada terjemahannya ya. Nah itu suruh suaminya baca, anaknya baca. Insya Allah dia lebih semangat tuh baca Quran, semudah itu ya. Siap Bang Dul ya. Ustazah, kalau kita wakaf Quran ke masjid, apakah kita serahkan ke pengurusnya atau kita serahkan kepada langsung kita taruh, itu terserah aja, nggak apa-apa. It's okay. Yang penting kita doa. Ya Allah, saya sedekahkan Quran ini. Dengan Quran ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan sisa kuburnya ya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan itu bisa ya. Oke. Dan apapun yang teman-teman. Ustazah, iya. Bayar utang puasa bagusnya ke masjid apa tetangga yang kurang mampu? Kok utang puasa dengan bayar? Fidyah maksudnya. Fidyah Quran, fidyah puasa. Kalau teman-teman bayar fidyah itu ke orang-orang du'afa. Du'afa itu termasuk fakir, miskin, kemudian ibnu sabil, kemudian fisabilillah, bebas ya teman-teman ya, bebas bayar fidyah. Ada yang bilang 1 mud ya, 1 mud itu adalah 1 on. Ada yang bilang 2 mud itu adalah 1,4 kilogram beras ya. Oke, Ustazah, apa doanya agar anak mau sholat? Oke. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Siap Mbak Alia. Ustazah, ilmu ngerti hanya dengan ustazah. Temanku keluar hadis. Maksudnya gimana? Tebat keluar selalu tebar keluar hadis. Apa? Gimana Mbak Samiem? Maksudnya apa? Oke. Ustazah, kalau kita sholat di rumah, kalau sujud terakhir membaca doa lebih banyak gimana? Nggak apa-apa, bagus-bagus aja teman-teman ya. Bagus-bagus aja, cuman jangan sampai tidur pula. Sujud, ya lupa tak bangun-bangun udah tidur si kawan ya. Ustazah, haruskah diam kalau ipar selingkuh dan selalu menyakiti istrinya? Tidak boleh diam. Karena itu sudah kezoliman yang berefek ya, kezoliman yang ada efek sampingnya. Harus dibuat penyelesaian dan diberikan efek jerah ya, berikan efek jerahnya ya.
Ustazah, efek jerah biar dia tidak melakukan maksudnya. Mbak, coba baca chatnya aku ya Mbak. Ustazah, sholat duha 4 rakaat 2 kali salam atau 1 rakaat 4 rakaat 2 kali salam. Jadi begini, sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya kan. 2, 2, 2, 2, 2, 2 gitu kan. Kalau teman-teman mau 4 rakaat, 1 kali salam itu bisa. Niatnya adalah sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah caranya apa? Nanti kalau sholat sunnah, semua sholat sunnah, mau dia sholat duha ya, mau dia sholat hajat ya, mau dia sholat tahajud ya, pokoknya semua sholat sunnah. Saya ulang, semua sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat itu caranya tidak seperti sholat zuhur, caranya seperti sholat taraweh. Kalau 4 rakaat, rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat ketiga 4 baru tahiyat akhir. Kemudian rakaat 1, 2, dan 3-nya pakai ayat pendek. Paham atau bingung teman-teman? 1, 2, 3, dan 4-nya pakai ayat pendek ya. 1, 2, 3, dan 4-nya pakai ayat pendek. Tidak pakai tahiyat awal. Ya, sholat kalau 4 rakaat, sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Tidak pakai tahiyat awal. Pinter ya, udah paham semuanya ya, Masya Allah. Udah bisa jadi ustazah yang udah hadir terus ke kanalnya aku nih ya. Ustazah, iya, bagaimana cara istikharah dan mengetahui jawabannya? Bentar ya. Cara sholat istikharah dan mengetahui jawabannya itu biasa, dia kayak sholat subuh aja ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri. Nah nanti, bentar ya teman-teman ya, ini kenapa ya satpam nelfon ya? Bentar, aku agak takut. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman teman-teman ya. Yuk kita lanjut ya. Oke, khawatir rumah kenapa-napa, satpam nelpon. Rupanya rupanya kue ulang tahun guys, berhari-hari pula ulang tahunnya. Bingung aku ya, banyak kali ulang tahunnya ya. Kue ulang tahun dari siapa? Enggak tahu, udah fotoin aja gitu ya. Nguping saja dapat telepon ya. Oke. Ada pula orang ulang tahun udah seminggu guys, udah lewat ulang tahunnya. Oke ya. Ustazah, iya. Apa tadi ya? Mana tadi ceritanya nih? Kita ngapain tadi guys? Lagi semangat aku tadi. Ustazah, iya. Doa pengen umroh gini ya teman-teman ya. Doa pengen umroh gini. Allahumma rzuqni, coba catat yang udah hafal, yang udah senior, yang udah expired, yang udah mati-mati pajak, catat ya, yang udah sering mampir catat. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah ini dibaca nih, Masya Allah ya. Ini dibaca nih ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Ya Allah gitu ya. Berikan aku, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Masya Allah ya. Oh iya. Jawaban dari istikharah itu adalah, pertama bisa jadi kita yakin aja dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apa jawabannya. Kemudian yang kedua adalah jawaban dari istikharah itu bisa jadi muncul karena orang lain meyakinkan kita, atau bisa jadi melalui mimpi. Tapi melalui mimpi kecil kemungkinan, besar kemungkinan kita jadi semakin yakin, apakah karena pertimbangan kita sendiri atau karena orang lain yang memberikan pertimbangan kepada kita. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke, iya.
Ustazah, kalau suami jarang sholat, apakah istri ikut dosa? La yaziratun wizra ukhra. Kita tak nanggung beban dosa orang, apa pula kita tanggung beban dosa orang tak sholat. Yang penting kita ingatkan, ya. Nah, yang penting kita ingatkan orang itu. Pelan-pelan kita berubah menjadi lebih baik, ya teman-teman ya. Nah, pelan-pelan kita berubah menjadi lebih baik dan semoga Allah mudahkan proses belajar kita dan pokoknya Allah mudahkanlah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Karena kita semua yang hadir di sini ingin lebih baik. Itu aja, seragam aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jam Quran yang kayak Ustazah, jam Quran pesannya di live aku di sini. Saat aku live ini bisa pesan jam tangan yang aku pakai. Ustazah, iya, oke, kalau kita niat nggak punya anak, padahal kita punya suami, itu nggak boleh, itu berdosa. Terima rezeki minallah ya. Ustazah, iya, siap Mbak Soleha. Suami kerja di luar negeri, sementara nggak bisa melaksanakan sholat Jumat karena nggak ada masjid lah. Betul lah, nggak bisa lah. Dia gantilah dengan sholat zuhur. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau pakai kawat gigi alasannya adalah karena sakit ya, misalnya nih dia pakai kawat gigi karena sakit kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau dia nggak pakai kawat nanti akan ada semacam pembengkakan gusi atau semacam apa masalah, dia boleh pakai kawat gigi. Tapi kalau sekedar ingin cantik doang nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa. Itu merubah takdir mubram yang Allah berikan kepada kita ya. Oke, mohon doa umrah, sholat, pengen umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku berziarah, anugerahkan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, Ustazah, gimana katanya kalau ada tetangga yang katanya nggak mau baikan sama saya sampai mati? Nggak apa-apa, aman aja. Kan dia yang nggak mau baikan ya, bukan kita yang nggak mau gitu ya. Nggak ada masalah. Yang penting kita udah minta maaf, tenang aja lah teman-teman. Allah itu maha pembolak-balik hati. Bisa jadi suatu ketika dia paling sayang sama kita. Ya, nah makanya ada dalil habibaka yauman ma. Sayangilah orang itu sekedarnya. Karena bisa jadi dia akan jadi orang yang paling kita benci. Ya, dan kemudian bencilah orang-orang itu sebisanya, karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi orang yang paling kita cintai. Masuk Pak Eko, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau orang ingin membenci kita seumur hidup, dia nggak mau nyapa kita seumur hidup, nggak apa-apa. Karena kemuliaan kita bukan karena pandangan kata orang tentang kita. Kemuliaan kita itu datang dari perilaku kita ya. Kita nggak pernah bertanggung jawab atas apapun kata orang tentang kita kok. Ada orang zolim, ada orang nggak suka, ada orang benci. Kita nggak kena dosa atas pandangan orang. Kita cuma kena dosa atas diri kita saja. Nanti dikubur kita nggak ditanya, kenapa kemarin orang itu benci sama kamu? Kenapa orang itu benci sama kamu? Bukan itu yang ditanya. Kalau kita meninggal, kenapa amalmu kayak gini? Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu kayak gitu? Masa kita pusingin sesuatu yang tidak akan diminta pertanggungjawaban? Ya, kita hanya diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita, bukan kata orang tentang kita. Itu dua hal yang berbeda. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sholat witir itu maunya berapa rakaat? 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh ya teman-teman ya. 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh ya, gitu ya. Nah ya 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Gitu ya. Oke. Uang infak sekolah bisa digunakan untuk apa saja. Pokoknya untuk kebaikan apapun, untuk orang lain. Karena infak tidak harus untuk fakir miskin, Mbak. Beda dengan zakat, Mbak. Zakat itu harus untuk fakir miskin. Oke. Jam Quran, spilza. Jam Quran atau jam Quran. Jam dan Quran atau jam Quran. Oke. Ada. Qurannya ada, jam tangannya masih ada ya. Tadi pagi kita nggak live Mbak Nel, kita ganti siang ini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zah, kalau kita niat main ke teman tapi ujung-ujungnya ngomongin fulan, bagaimana menyikapinya? Pertama, pergi. Kedua, sebutkan kebaikan orang yang sedang